Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi yang mendengarkan. Baik, di sini perkenalkan saya Sigit Aris Munandar, mahasiswa Magister Teknik Geologi Universitas Gadjah Mada, peminatan migas. Di sini saya akan mempresentasikan terkait tugas mata kuliah eksplorasi pengembangan lapangan migas dengan judul tahapan eksplorasi migas dan kegiatan petrofisik. Baik, saya akan mulai dengan outline di mana saya mulai dengan pembahasan terjadinya cukup dikatakan krisis, yakni krisis energi bagi negara kita, di mana data produksi minyak kita ternyata berdasarkan data dari SKK Migas tahun 2017 itu sudah angka yang tidak stabil jika dibandingkan dengan data konsumsi minyak kita hari ini, sehingga ketidakmampuan produksi kita, minyak-minyak kita akan menimbulkan gap yang cukup besar, yakni semakin besarnya data impor kita, migas kita, yakni untuk melengkapi dari konsumsi ataupun menutupi dari konsumsi migas kita, migas harian kita yang cukup besar, yakni sekitar 1,3 juta barrel per hari dari data konsumsi. Sedangkan data produksi sendiri tidak menyentuh dari angka 600.000 barrel oil per day, sehingga cukup angkanya 2 kali lipat dari data konsumsi, sehingga gap itu akan dilengkapi dengan impor, yakni minyak dari negara lain. Sehingga perlu dilakukan beberapa cara, beberapa metode, yakni untuk mengangkat nilai produksi kita, sehingga negara kita akan mencanangkan 1 juta barrel di ya 2030, sehingga untuk mengurangi gap antara produksi dan data konsumsi migas kita. Oleh karena itu dicanangkan program 1 juta barrel. Mudah-mudahan dengan beberapa metode, beberapa kinerja, beberapa kerjaan yang dilakukan pada lapangan migas kita, tentu dapat meningkatkan atau dapat mewujudkan yakni 1 juta barrel untuk negara kita. Oleh karena itu beberapa perlu dilakukan, yakni seperti untuk membuka lapangan baru, membuka sumur yang baru, kemudian membuat peremajaan pada sumur-sumur minyak yang sudah tua. Mengingatkanlah sumur minyak kita, yakni sumur-sumur yang cukup tua, sudah berusia 15 tahun hingga 20 tahun yang sebelumnya, sehingga tentu memerlukan beberapa peremajaan, beberapa studi-studi, yakni yang dapat membuat kinerja sumur-sumur tua kembali bagus seperti sedia kala. Kemudian, oleh karena itu pentingnya tahapan membuat lapangan baru. Di sini ada beberapa tahapan eksplorasi migas, yakni dimulai dengan pemahaman geologi. Jadi pemahaman geologi pada tahapan eksplorasi migas ini sangat penting, karena karena pemahaman geologi menjadi base fundamental dalam kegiatan selanjutnya. Jadi sebelum membahas sisi geofisik, kemudian sebelum membahas sisi petroleum engineering-nya, maka pemahaman ataupun pada tahap eksplorasi ini, pemahaman geologi menjadi kunci, menjadi pemahaman yang dasar untuk benar-benar dicermati, karena pemahaman geologi adalah pemahaman tentang tempatnya, sehingga studi cekungan, studi struktur, dan studi stratigrafi ini penting dalam kegiatan pemahaman geologi ini, sehingga uh, cekungannya seperti apa, kemudian apakah strukturnya sudah dapat menjebak dari hidrokarbon, kemudian 5 elemen petroleum system juga harus terpenuhi dalam kajian geologi ini, sehingga harapannya nanti studi lingkungan akan nanti bisa memberikan data seperti data geokimia, yakni data source rock, kemudian data reservoir rock, kemudian data capnya seperti apa, kemudian apakah migrasinya terjadinya kapan. Ini penting dalam kajian geologi.
kemudian apakah source rock-nya sudah matang, dan seperti apa kegiatan migrasinya ini penting dibahas pada pemahaman geologi. Sehingga setelah pemahaman geologi pada kajian geologi ini sudah cukup baik, sudah ditentukan, sudah dapat bagaimana terkait geologinya, sudah ditemukan 5 petroleum system, elemen petroleum system, kemudian dari studi lingkungan, studi source rock-nya, studi maturity dan lain sebagainya, lanjut ke studi yang lebih dalam lagi, yakni studi seismic analisis studi dan seismic 3D. Ini juga penting karena sisi geofisik ini karena akan mampu membuat geologi bawah permukaan, sehingga ini akan melengkapi dan sangat penting dalam kegiatan-kegiatan selanjutnya. Sehingga kalau belum cukup pada data ini, teman geologi dan geofisiknya, maka tentu kita belum bisa lanjut ke tahap yang selanjutnya, yakni tahap dari sisi petroleum engineering-nya. Di sini selanjutnya kalau sudah terpenuhi, yakni data dari bagaimana geologinya, apakah dari sisi geofisiknya sudah baik, maka lanjutkan dengan pemboran eksplorasi. Nah, di sini pemboran eksplorasi ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membuktikan apakah pada area tersebut, pada lapangan tersebut, apakah benar adanya hidrokarbon. Selain itu, selain membuktikan benar apa tidaknya adanya akumulasi hidrokarbon, selanjutnya adalah untuk mengidentifikasi bagaimana sifat fisiknya, bagaimana fluid propertiesnya, bagaimana rock propertiesnya, apakah benar dia merupakan batuan yang poros pada zona reservoirnya dan lain sebagainya. Sehingga di sini data pemberontakan eksplorasi berupa core-nya akan diuji dan dianalisis oleh petrofisik. Kemudian setelah itu adalah well test. Setelah itu dilakukan oleh well test untuk menguji bagaimana productivity, bagaimana laju alir dan bagaimana permeabilitasnya. Apakah cukup baik ataukah dia mungkin tidak begitu baik, sehingga di well test ini akan ditemukan atau ditentukan bagaimana kelayakan dari suatu sumur ini dari sisi laju alir, kemudian dari tekanannya. Baik, kemudian pemboran appraisal, yakni pemboran yang dapat dilakukan dan tujuannya adalah untuk mendapatkan nilai cadangan yang lebih akurat. Jadi dapat menentukan nilai cadangan yang lebih akurat, tentunya disupport oleh data-data yang penting, data seperti saturasi water, kemudian data porosity efektif, kemudian nilai luas area, kemudian nilai uh, ketebalan, sehingga di sini sudah cukup banyak data yang diperoleh. Kemudian setelah itu baru kita selanjutnya untuk mengkarakterisasi. Jadi setelah kita benar ini adalah benar lokasi tempat di mana hidrokarbon itu terakumulasi, sudah dites bagaimana permeabilitas, kemudian nilai tekanannya, nilai laju alirnya, dan cukup baik sehingga selanjutnya adalah dilakukan dengan static modeling. Jadi static modeling adalah membuat model statik di mana suatu model yang kita input ke beberapa grid tersebut, kita inputkan data-data geologi ke dalamnya, seperti data struktur, data cekungan, kemudian data stratigrafi, kemudian data litologi batuan, kemudian data sebaran fasies, kemudian beberapa data sebaran petrofisik, nilai fluid properties, kemudian nilai rock properties yang bisa diinput ke dalam grid yang akan nantinya dibuat static modeling. Sehingga dari static modeling itu nanti dapat memperkirakan dan menjadi awalan dan pertengahan dari studi tahapan eksplorasi migas, dan selanjutnya diakhiri dengan yakni dynamic modeling, di mana pada dynamic modeling di sini ini sudah banyak keterkaitan dengan petroleum engineering, di mana setelah static modeling dibuat, kemudian sudah diinput tadi beberapa parameter geologi, parameter petrofisik dalam model tersebut, selanjutnya diinput oleh data produksi sebelumnya, disebut juga dengan istilah history matching, yakni untuk mencocokkan data produksi sebelumnya dengan data-data produksi yang menjadi forecasting, yang menjadi ramalan untuk selanjutnya. Dan yang menjadi penting adalah kata kunci adalah dynamic modeling adalah timing, yakni kita dapat memforecast sesuatu ataupun produksi
pada jangka waktu tertentu, pada daerah tertentu dengan tadi parameter-parameter sudah diinput pada static modeling, pada dynamic modeling, sehingga nanti dapat diharapkan kita mampu memprediksi area ataupun sumur ataupun lapangan tersebut pada jangka waktu tertentu dan dapat diramalkan dan dapat diambil keputusan terkait bagaimana apakah dilanjutkan apakah tidak mengenai eksplorasi migas ini. Baik, selanjutnya bagi sini saya akan menjelaskan mengenai petrofisik. Mengenai petrofisik ini mengapa? Karena petrofisik ini banyak sekali berhimpun ataupun berhimpitan dengan dalam tahapan eksplorasi migas ini. Boleh kami katakan kalau tidak ada petrofisik pada tahapan eksplorasi migas, tentu ini studi yang gagal karena studi petrofisik ini studi yang sangat penting, menjadi juga parameter penting dalam pengujian ataupun dalam uh, menginterpretasi dari suatu lapangan. Makanya ini menjadi suatu studi yang cukup fundamental di lain tadi di sisi geologi dan sisi geokimia dan lain sebagainya yang juga penting, tetapi petrofisik ini juga tidak kalah penting mengingat petrofisik ini ilmunya dapat menentukan tadi ya parameter-parameter rock properties, dapat parameternya fluid properties. Jadi ini adalah parameter yang sangat penting dalam penilaian dari suatu formasi. Baik, di sini ada beberapa workflow dari petrofisik, yakni dimulai dengan rock properties, record to log, fluid analytology, image log, kemudian integration, kemudian selanjutnya seismic to log, kemudian mendapatkan net pay dan quality control. Di sini ada petrofisik laju alir atau workflow, kerangka ataupun uh, outline dari petrofisik ya. Pertama pasti akan berhubungan dengan studi RKAL, kemudian studi SKAL, kemudian data well logging, kemudian penentuan net pay dan lain sebagainya. Di sini kita bisa tahu kalau petrofisikis itu banyak sekali berhubungan dengan satu itu data logging, kemudian data image log, kemudian data core, dan yang menjadi hal penting pada petrofisikal ataupun pada petrofisis adalah untuk penentuan reservoir net, kemudian net pay dan quality control dari suatu reservoir tersebut. Baik, selanjutnya, nah di sini kita bisa lihat kalau rock properties ini penting sekali dalam pembahasan petrofisik dan terlebih pada pembahasan eksplorasi lapangan migas karena dia dapat menentukan parameter-parameter ini. Pertama adalah porositas, kemudian permeabilitas, saturasi fluida atau saturasi water, kemudian wettability dan capillary pressure. Jadi ini sangat penting dalam menentukan dari rock kita, dari batuan reservoir kita. Apakah porositasnya cukup baik, apakah dia permeabilitasnya cukup bisa meloloskan fluida, bagaimana dengan saturasi fluidanya. Jadi menjadi penting dalam kajian petrofisik. Kemudian dari sisi fluid properties ataupun disebut juga sebagai oil properties, di sini ada beberapa yang penting. Paling tidak kami catat ada 5 mungkin dengan komposisi kimia minyaknya. Jadi pertama ada densitas, densitas dari suatu minyak atau density oil, di mana densitas ini pada API juga ditentukan dengan API, di mana densitas minyak ini menjadi membantu untuk menentukan kualitas dari suatu minyak. Dari situ kita bisa dapat adanya pembagian klasifikasi, adanya minyak ringan, adanya minyak berat, ada minyaknya medium, ada heavy oil ataupun extra heavy oil. Itu berdasarkan nilai apa? Yakni nilai densitas oil dan nilai derajat API. Kemudian nilai viscosity, yakni ukuran resisten fluid terhadap aliran. Apakah dia kental, apakah dia tidak kental. Jika suatu fluid itu kental sekali, akan memiliki nilai viskositas yang cukup besar ya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah mengenai tekanan dan temperatur dari suatu minyak ini perlu dikaji dan benar-benar dipastikan ini tentunya di laboratorium.
Kemudian yang selanjutnya adalah penentuan komposisi dari suatu minyak. Jadi kandungannya seperti apa, bagaimana susunannya, dan sebagainya. Ini digunakan alat gas kromatografi. Tentunya ini dilakukan oleh lab yang berstandar. Kalau di Indonesia berarti di Lemigas untuk pengujian semua yang berkaitan dengan migas, yakni rock properties, kemudian fluid properties, dalam hal ini adalah oil properties. Kemudian yang kedua adalah well logging, di mana petrofisik ini akan banyak berkaitan atau banyak bersinggungan dengan data-data well logging, di mana beberapa well log seperti data log gamma ray, log resistivity, neutron log, density, dan sonic, atau disebut juga triple combo, akan dapat mengidentifikasi properties batuan dan fluida. Adapun fungsi dari well logging adalah untuk menentukan tadi ya, litologi, porositas, permeabilitas, saturasi water, yang mana nanti parameter-parameter ini tentu dapat mengidentifikasi untuk karakterisasi reservoir ataupun itu untuk penentuan cadangan minyak dari suatu lapangan, suatu sumur, dan sebagainya, atau kita sebut juga sebagai OOIP. OOIP adalah Original Oil in Place, atau OGIP, Original Gas in Place. Jadi well logging ini akan banyak sekali berkaitan dengan gambar seperti ini. Jadi ada beberapa log-log yang menjadi kunci, yang disebut juga triple combo. Gamma ray, kemudian track 1, track 2 resistivity, track 3 ada log porosity. Baik, kemudian adalah image log. Jadi image log ini cukup penting, ini perkembangan dari data well logging, di mana well logging konvensional pada umumnya itu tidak dapat memberikan informasi gambar terkait keadaan lubang bor seperti apa. Apakah ada retakan, apakah ada bedding, apakah ada tekstur batuan yang bisa dilihat dari lubang bor, itu pada log konvensional itu tidak dapat diperoleh. Tetapi dengan adanya image log, perkembangan teknologi hari ini, dengan kamera yang super canggih, dengan resolusi yang tinggi, sehingga dapat menentukan itu, yakni menentukan tadi struktur geologinya di sekitar lubang bor ataupun di sekitar formasi itu, kemudian dapat memberikan data terkait rekahannya seperti apa, apakah ada rekahan, apakah tidak. Ini berguna, tadi sekali sangat berguna pada reservoir karbonat, dan tekstur batuannya seperti apa. Dengan adanya image log, itu akan sangat terbantu dari dan melengkapi data-data dari well logging. Baik, kemudian studi eskal dan erkal sudah dibahas di awal tadi, di mana erkal itu rutin core analysis, berkaitan dengan hal-hal yang rutin, pengujian pada parameter yang rutin seperti porosity, permeability, saturasi, dan litologi. Tetapi kalau dia dikatakan sebagai skal atau special core analysis, itu adalah pengujian core dengan spesial, di mana adanya tambahan pengujian dari sisi adalah seperti capillary pressure, kemudian wettability, dan lain sebagainya. Karena ini merupakan sifat fisik yang cukup spesial, dan tentunya pada pengujian skal itu juga harganya juga jauh lebih mahal dibanding kita pengujian data rutin core analysis atau RCAL. Baik, di sini kita bisa lihat kalau petrofisik itu cukup banyak pekerjaannya. Kita lihat di sini dari tahapan eksplorasi, kemudian tahapan development, tahap produksi. Di sini cukup banyak bermain petrofisisi di sini, di mana kenapa banyak sekali petrofisisis ini bersinggungan dengan beberapa tahap stage dari industri oil dan gas, karena kemampuan. Jadi kemampuan dari keahlian petrofisis ini adalah mampu mengidentifikasi, menginterpretasi data bawah permukaan dan yang berhubungan dengan parameter reservoir, sehingga dalam tahapan eksplorasi itu sangat penting petrofisik di situ pada tahap eksplorasi, di mana membantu dalam menentukan apakah reservoirnya layak apa tidak, apakah nilai dari parameter tersebut, saturasi fluida, apakah nilai porositasnya, permeabilitasnya cukup. Itu penting orang-orang yang ahli dalam bidang petrofisik. Kemudian pada tahap development juga seperti itu. Kita ingin membuka sumur yang baru, tentu juga sama,
kita akan sangat banyak bersinggungan dengan petrofisik. Kemudian pada produksi juga sama, pada saat akan memberikan teknologi yang baru pada suatu lapangan atau satu sumur, kita juga akan lihat dari loggingnya, bagaimana pada waktu tertentu, misalnya pada waktu berapa tahun setelah kita awal produksi, kita bisa monitoring dengan logging, sehingga kita bisa melihat parameternya seperti apa, apakah sudah terjadi sumbatan dan lain sebagainya pada pada area pori. Itu akan sangat penting, jadi sangat penting dari sisi keilmuan petrofisik. Kemudian dari sisi produksi juga juga sangat penting, seperti bagaimana manajemen IOR, apakah akan dilaksanakan IOR ataupun water flooding pada suatu sumur, pada satu lapangan, itu juga akan sangat terkait oleh petrofisikis, sehingga petrofisik ini sangat penting, sangat eh, banyak berkaitan pada industri migas ini, sehingga eh, petrofisikis ataupun bidang ini cukup harus lebih teliti dalam setiap pekerjaannya, karena ini menentukan sekali terhadap komponen bisnis dari industri ini. Sehingga harapannya dengan peran penting ilmu ini menjadi perhatian kita, menjadi bahan ketelitian kita, agar menjadi pengambilan keputusan yang baik di kedepannya. Itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada yang kurang dari kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.